Tuh, baiklah adik-adik semuanya, mari kita makin rajin ya beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tapi tentunya rajin belajar di rumah. Baik, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan karena Allah cinta. Tangannya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengantarkan kami dan kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan menolong kami sepanjang malam dalam tidur dan istirahat kami. Terima kasih juga untuk makanan dan minuman yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih. Kami juga mau beribadah saat ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami bisa tenang, kami bisa mendengar atau mengikuti dengan baik. Berkati adik-adik semua di mana saja mereka berada. Berkatilah juga masa depan mereka. Berikan masa depannya Tuhan yang baik atau yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih, berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Ampunilah semua dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Adik-adik, kita kembali menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus, ya. Demikian ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan mempersiapkannya. Tuhan nyanyikan Tuhan Yesus aku berjanji. Ya. Sebentar lagi setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik persiapkan Alkitabnya, konsentrasi ya, mendengar. Nanti ada ayat hafalan juga ya. Baik. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Agar iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut.
menolak. Firman Tuhan aku menurut. Tetap setia pantang mundur. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Maria. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru dari kami untuk kita semuanya ya, yang ada di manapun berada. Kami berdoa supaya di tahun yang baru kita semua semakin diberkati Tuhan, sehat, diberikan Tuhan juga kesuksesan, dan juga apa yang kita rindukan dan harapkan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dan mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa berdoa, biarlah semua yang mendengarkannya Tuhan tolong. Terlebih kami dan hamba yang menyampaikannya, ditolong Tuhan, diberi Tuhan hikmat untuk memberitakan apa isi hati Tuhan. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit, tolong Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang lemah hatinya, kalau mereka sedang mempunyai pergumulan juga, tolong Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau ada yang sedang juga punya kekhawatiran, Tuhan yang memberikan mereka keyakinan dari firman Tuhan. Tolong berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di tahun yang baru, tahun 2021, mungkin ada perbedaan ya. Kalau tahun sebelumnya merayakan tahun baru bisa bersama-sama dengan teman-teman atau saudara-saudara atau yang lainnya. Tahun ini mungkin lebih sedikit. Nah, Kak Lasma berharap walaupun keadaannya seperti itu, kita tetap bersuka cita. Juga kita masih masih ada sekolah minggu online. Biarlah kiranya sekolah minggu online kita ini juga semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya adalah tentang doa. Apakah kalian pernah tahu apa arti doa? Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan. Nah, siapa yang pernah berbicara? Siapa yang pernah berbicara? Berbicara itu artinya kita mengomong ya, kita menyampaikan isi hati kita. Kita juga mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita ya. Jadi doa itu adalah ya berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, bagaimana saat kita berbicara dengan orang lain? Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita menggunakan bahasa yang dimengerti setidaknya ya, dan kita juga menggunakan apa yang orang lain bisa mengerti ya. Kalau Kak Lasma berbicara bahasa Mandarin bisa, tapi kalau benar. Kalau orang lain yang mendengarkannya tidak mengerti, maka itu susah juga ya. Ketika kita berbicara, mari kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Satu. Yang kedua, apa yang kita ucapkan itu juga adalah membangun orang lain ya. Nah, doa adalah, lihat ya, doa adalah berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Hari ini tema kita dalam beberapa
minggu ini adalah tentang doa. Siapa yang pernah berdoa? Siapa yang pernah juga doanya dijawab oleh Tuhan? Siapa yang pernah meminta kepada Tuhan tetapi doanya belum dijawab? Ya. Nah, ada berbagai macam mungkin pengalaman ya. Ada yang kita minta sesuatu hal kepada Tuhan tetapi belum diberikan ya, atau belum kita terima. Bisa juga. Adapun Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Kita mempunyai teladan Tuhan Yesus yang dengan setia berdoa. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus pagi-pagi benar, sangat pagi, dia berdoa, dia bersat teduh, dia berbicara kepada Bapanya. Ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kalaupun Tuhan Yesus itu sangat sibuk, walaupun dia mempunyai banyak pekerjaan atau hal-hal yang dia lakukan, tapi Tuhan Yesus selalu ingat untuk berdoa, ya, bersekutu dengan Tuhan, sehingga ini menjadi pelajaran juga bagi murid-muridnya untuk mereka juga memelihara waktu berdoa. Nah, ada pola doa yang secara umum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hari ini yang bisa kita pelajari ya. Ketika kita berdoa, kita bisa mengatakan Bapa kami yang di surga, ya. Bapa kami yang di surga. Artinya adalah kita mempunyai Bapa di surga. Tahukah kalian apa arti Bapa? Bapa adalah orang yang memperhatikan anaknya, yang mengasihi anaknya. Mungkin di sini ada orang yang masih mempunyai bapak atau tidak punya bapak. Tetapi bapak adalah orang yang mengasihi anak-anaknya ya. Dan kita punya Bapa di surga ya. Orang pada waktu itu menyebutkan Allah saja atau Tuhan Allah. Tetapi kita menggunakan kata Bapa, artinya sangat dekat ya. Maka kita dapat memulainya dengan mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang di surga ya. Nah, maaf ya, ininya nggak begitu ini. Kok bisa ini ya? Bapa kami yang di surga. Nah, yang kemudian adalah setelah kita mengatakan Bapa kami yang di surga, kita dapat mengatakan lagi bahwa kita berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi adalah supaya kita melakukan kehendak Allah dan menaati firman Tuhan dengan sukacita, dengan cepat, dengan lengkap. Malaikat-malaikat melakukan apa yang dikehendaki Allah dengan tidak menggerutu atau mengeluh ya. Jadi kita mentaati kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya. Oke, kita bentar ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya. Dikuduskan namamu artinya adalah kita tidak mengucapkan nama Allah dengan sembarangan atau dengan sesuka hati kita. Tetapi nama Tuhan adalah kudus. Memang kita tadi sudah mengatakan memanggil dia Bapa, tetapi tidak menjadi kita mengucapkan kata-kata nama Bapa itu dengan asal-asalan atau sesuka hati. Apalagi kita bersumpah, itu tidak boleh ya. Kita harus menguduskan nama Bapa. Dikuduskanlah namamu. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita berdoa memohon kepada Tuhan agar apa kehendak Tuhan yang jadi. Dan kita mau melakukan kehendak Tuhan itu dengan sukacita. Apakah kalian bisa melihat gambarnya? Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak yang pertama ini bangun tidur, dia merapikan tempat tidurnya sehingga tempat tidur itu rapi. Dia melipat selimutnya, ya, dia merapikan bantal-bantalnya, itu tanggung jawab dia sendiri. Dan anak yang perempuan, dia membantu ibunya juga mencuci piring. Dia merapikan piring-piring, dia melakukan hal yang sederhana ya. Kita melakukan apa yang
dikatakan oleh orang tua atau pemimpin kita, itu juga bisa juga sesuai dengan kehendak Bapa. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita, tidak mengeluh, tidak berbantah-bantah, atau tidak dalam keadaan marah. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini itu juga diperhatikan oleh Bapa kita yang ada di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, ini penting juga ya. Kita mendoakan agar meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita makanan dan minuman. Bagaimana kita juga tahu, memang makanan dan minuman itu diolah oleh manusia ya, bisa juga dibeli dari orang. Namun kita tahu bahwa yang bisa memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Maka dari itu, ketika kita menikmati makanan, mari kita menikmati makanannya dengan penuh ucapan syukur. Sebelum makan kita berdoa, dan pada saat makan kita tidak makan berbuangan ya, maksudnya makanan yang secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Apalagi makanan itu tidak dibuang-buang atau tidak dipilih-pilih, maksudnya apa yang enak saja, tapi mensyukuri semua berkat Tuhan kepada kita ya, karena Tuhan melihat juga apa yang kita lakukan. Kita mengatakan supaya keperluan sehari-hari kita, makanan dan minuman, bisa dicukupkan oleh Tuhan ya. Itu yang kita doakan, kita minta kepada Tuhan saat kita berdoa. Apakah kalian ketika berdoa apakah ketika kita makan kita berdoa? Ya ini ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang selanjutnya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, minta ampun kepada Tuhan ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah tangan yang berdoa ya. Karena seperti minggu lalu Kak Lasma bercerita, ada seorang anak yang selalu ingin berbuat baik, tetapi apa yang terjadi, dia tidak bisa berbuat baik dalam sepanjang hari ya, karena dia menyadari juga ada keinginan daging. Nah, karena itu ada Roh Kudus di dalam hati kita yang mengingatkan kita kalau kita salah, kalau kita berbuat dosa. Nah, mari kita meminta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita. Jadi, minta ampun kepada Tuhan, dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, karena lebih dahulu Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa kita kan juga besar, sangat besar. Ya, maka ketika kita juga ada orang yang berbuat salah, walaupun kita kadang merasa susah, tapi kita belajar untuk mengampuni, meminta pertolongan Tuhan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, berdoalah memohon pertolongan supaya tidak berdosa ya. Nah, sama seperti tadi itu juga kita tetap, dan yang selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya. Nah, kalau kita melihat gambar di sini, ada seorang anak yang dia melihat buah ya, dan dia merasa menginginkan buah itu. Dia ingin menikmati buahnya ya. Maka kita berdoa. Kadang-kadang keinginan kita memang membuat kita seperti jatuh ke dalam pencobaan. Contohnya apa? Ya, kita mungkin tidak diizinkan untuk memakai gadget terlalu lama, memakai HP. Tapi karena mamanya sibuk, karena papanya sibuk, dia berpikir, oh tidak apa-apa, yang penting mereka tidak marah ya. Atau kita dikatakan harus makan makanan ini ya, harus istirahat, harus belajar. Kadang-kadang kita berpikir, oh nggak apa-apa karena nggak ada yang lihat. Itu seperti kita jatuh ke dalam pencobaan juga ya. Atau kita ingin melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu sebaiknya tidak kita lakukan.
kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Justru dia menjadi tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan, patuh pada kehendak Tuhan. Ya, bisa salah satunya adalah membantu orang tua, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita juga berbuat baik kepada sesama, mengasihi firman Tuhan, berdoa, itu juga melakukan apa yang baik. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, setelah kita berdoa, maka kita meminta agar doa itu, ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah doa kita itu kita lakukan, kita mengatakan amin. Artinya jadilah demikian. Jadilah demikian atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita mau supaya Tuhan sendiri yang bekerja dan melakukan apa yang sudah kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, doa juga tidak berarti harus melakukan apa yang seperti kata-kata yang kaku, ya. Seperti tadi kita menggunakan bahasa yang sehari-hari, bahasa yang sopan, yang kita tahu bahwa Allah mengetahuinya, ya, karena Allah tidak dibatasi oleh apapun. Nah, jadi kita boleh tahu bahwa bahasa apapun yang kita gunakan saat kita berdoa, Allah mengetahuinya dan Allah senang ketika kita berkomunikasi dengan Dia, karena Dia adalah Bapa kita. Jadi tadi yang mau kita perhatikan, berdoa itu adalah berbicara kepada Allah. Berdoa memberikan kita kekuatan, berdoa memberikan kita pertolongan, berdoa juga membuat iblis tidak bisa bekerja, berdoa juga membuat banyak hal terjadi karena Tuhan yang kita minta mengerjakannya. Berdoa Bapa kami yang di surga, ya, ada Bapa di surga, mengatakan nama Tuhan dengan kudus, berdoa supaya apa yang Tuhan inginkan terlaksana dan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, meminta keperluan kita sehari-hari. Kita berdoa juga supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir dalam doa kita itu, kita mengatakan amin. Jadilah demikian, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang berdoa. Apakah doa kalian selalu cepat dijawab oleh Tuhan? Atau pernahkah doa kalian dijawab oleh Tuhan? Nah, kita banyak berdoa juga, ya, untuk tahun ini kita berdoa. Tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, dengan berkat-berkat yang besar, ya. Berkat kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa sekolah online, bisa juga makan dan minum dengan baik, walaupun secukupnya, walaupun sederhana misalnya. Semuanya kita ucap syukur, ya, bisa sehat, bisa juga ada tempat tinggal yang baik, bisa ada keluarga yang baik. Semuanya kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan di tahun 2021, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta apa yang menjadi keperluan kita, ya. Kita berdoa supaya pandemi ini bisa cepat selesai, dan kita berdoa juga buat usaha pemerintah, usaha kita, supaya menolong kita tetap sehat sampai semuanya selesai dan dikendalikan dengan baik, dan kita juga berharap bisa beraktivitas lagi, bisa sekolah lagi dengan baik. Buat adik-adik dan kita semuanya yang masih belum bisa sekolah atau masih tetap melanjutkan belajar online, tetap semangat, ya. Kak Lasma tahu kalian semuanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tuhan pasti menolong kita. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, ya, ada dari Matius 6 ayat 9, ya. Matius 6 ayat 9, Kak Lasma bikin paling atas saja, ya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, ya.
kita meminta kepada Bapa yang ada di atas. Walaupun dia di surga, dia tetap memperhatikan kita dan tetap mengasihi kita dengan sangat besar. Sekali lagi kita ucapkan Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Nah, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu kita, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pola berdoa. Apakah harus mengikuti seperti ini, Kak Lasma? Baik seperti ini, tapi kalaupun tidak selalu urutannya seperti itu, atau karena keadaan juga nggak bisa panjang doanya, singkat pun tidak apa-apa. Ini adalah pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita mengikutinya dan hidup sesuai dengan kehendaknya dan bisa memelihara waktu doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami belajar tentang bagaimana berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kami belajar terutama Tuhan Yesus sendiri, pagi-pagi setiap hari dia mengambil waktu, dia berdoa menyendiri, bahkan kadang-kadang ke tempat yang sangat sepi untuk bisa berbicara dengan Bapaknya. Kami juga memohon kekuatan daripadamu, pertolongan, khususnya kami yang sudah ditolong Tuhan masuk ke tahun yang baru. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat, kuasa. Kami mohon Tuhan memberikan juga masa depan yang cerah. Dan kami berdoa supaya iman kami bertumbuh. Dan kami tahu Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan selalu mendampingi dan mengasihi kami. Kami mau tetap berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Dan mau menjalani tahun 2021 dengan penuh sukacita, penuh bahagia, karena kami tahu ada Allah yang bersama kami. Tuhan berkatilah supaya di awal tahun ini semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Mbak berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, berdoa buat Arusedo Alwani, buat Yuka Moroka, Siho Moroka, buat Joani Tambunan, berdoa juga buat Stella Stephen, buat Kaden di Jakarta. Hamba berdoa juga buat Alberto Simatupang, berdoa buat Yukiko, dan berdoa buat semua saudara-saudara kami yang ada yang belum saya sebutkan juga. Hamba berdoa biar Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Dalam keadaan apapun, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, dan biarlah kami hidup berdoa dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kami lanjutkan lagi kepada Pak Franky. Silakan. Baik, demikian firman Tuhan kita sudah dengarkan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita, berdoalah. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti. Kami mendoakan Tuhan memberkati mereka di mana saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati
kesehatan, masa depan yang baik. Tuhan berkati keluarga, Tuhan juga menolong supaya mereka bertumbuh jasmani maupun rohani mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampunilah semua dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye, selamat hari Minggu, Selamat tahun baru. selamat tahun baru, kami memberkati